Penilaian di sekolah dan harapan. Dalam proses pembelajaran, tentunya proses penilaian dan asesmen adalah proses yang sangat penting yang tidak boleh dilupakan. Dan proses ini dilakukan terhadap murid-murid kita. Nah, di sekolah dan harapan, ketika melakukan penilaian atau asesmen, kita berdasarkan kepada visi dan misi kita, yaitu true knowledge, faith in Christ, dan godly character. Dalam melakukan asesmen atau penilaian, tentunya kita butuh kerja keras dari guru-guru yang benar-benar memikirkan, menyusun semua instrumen yang dilakukan dalam penilaian. Begitu juga dengan murid-murid yang dengan bekerja keras bagaimana mereka mengikuti proses penilaian sampai dengan berakhir. Begitu juga dengan orang tua yang harus mensupport anak-anak mereka sehingga mereka bisa maksimal dalam penilaian yang dilakukan. Nah, semua penilaian yang dilakukan ini, semua kerja keras dari guru-guru, siswa, dan juga orang tua, semuanya kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, dalam melakukan penilaian, kita harus mempunyai beberapa perspektif. Yang pertama adalah hubungan. Artinya, dalam melakukan penilaian, guru harus benar-benar mengenal, harus benar-benar dekat dengan muridnya. Dan guru memahami bagaimana karakteristik muridnya, bagaimana dia mengakses muridnya, apa yang harus dilakukan. Nah, yang kedua adalah keutuhan. Artinya, sebuah asesmen itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada integrasi dengan pelajaran lainnya. Karena pada intinya, semua pelajaran itu ada kesinambungan yang dapat digali melalui asesmen yang dilakukan. Perspektif berikutnya adalah serupa dengan Kristus. Artinya kita harus membawa anak-anak melalui asesmen yang dilakukan untuk mereka melihat Kristus, untuk mereka serupa dengan Kristus, untuk mereka melihat Kristus dalam apa yang dikerjakan dalam asesmen tersebut. Lalu asesmen ini harus kembali ke konteks. Bagaimana konteks anak-anak harus diperhatikan dalam guru-guru merancang asesmen yang dilakukan. Nah, sekarang kita beralih kepada jenis-jenis asesmen. Jadi, asesmen itu ada 3. Yang pertama adalah learning, summative assessment, di mana dalam summative assessment ini kita mengukur hasil akhir pencapaian dari murid dalam semua proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang kedua adalah for learning atau formative, di mana assessment for learning ini dilakukan untuk melihat bagaimana proses murid, apa yang dia kerjakan, apa yang dia pelajari, sampai kepada nanti asesmen akhirnya yaitu summative. Jadi, formatif ini adalah proses untuk bagaimana kita menilai apakah murid sudah ready untuk melakukan summative atau belum. Nah, selanjutnya yaitu as learning atau reflective. Nah, asesmen ini dilakukan setelah murid melakukan summative untuk murid kembali merefleksikan apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dia pelajari selama studi topik tersebut. Ketiga asesmen ini tentunya mempunyai tujuan masing-masing. Kita mulai dari asesmen summative. Tentunya summative ini bertujuan untuk menilai kemampuan atau ketercapaian hasil dari apa yang murid sudah pelajari, sekaligus memberikan laporan kepada pihak-pihak terkait tentang hasil belajar murid, misalnya kepada orang tua. Yang berikutnya adalah tujuan dari formatif. Nah, tentunya formatif ini dilakukan untuk bagaimana mempersiapkan murid untuk bisa sampai kepada tahap summatif. Dan melalui formatif ini, guru dapat mengumpulkan bukti-bukti yang otentik tentang bagaimana proses atau progres pembelajaran murid sampai kepada nanti hasil akhirnya yaitu summatif. Nah, tujuan asesmen berikutnya yaitu reflektif adalah membuat murid untuk merefleksikan bagaimana proses belajar yang sudah mereka lakukan, bagaimana apa saja yang menjadi pertumbuhan-pertumbuhan mereka, apa saja hal-hal yang perlu mereka perbaiki, dan apa saja hal yang perlu mereka apresiasi dalam diri mereka sendiri. Nah, jadi ketiga bagian ini atau ketiga jenis summative ini tidak bisa terlepas-pisahkan. Murid-murid butuh step by step yang namanya formatif untuk mereka menuju hasil akhir yang namanya summative. Setelah itu mereka butuh reflektif untuk merefleksikan apa yang sudah mereka kerjakan selama proses pembelajaran, proses formatif, dan juga proses summative. Nah, dalam melakukan penilaian tentunya kita membutuhkan strategi dan juga tools. Nah, ada beberapa contoh strategi yang biasanya dilakukan dalam penilaian atau assessment. Yang pertama ada observation, yang kedua ada open and test, yang ketiga ada performance assessment, yang keempat ada select response, dan yang kelima ada project. Di mana strategi ini dilakukan harus menyesuaikan dengan kemampuan dari setiap murid, juga menyesuaikan dengan grade atau kelas tingkat kemampuan siswa berdasarkan usianya. Dengan demikian, kesimpulannya adalah kita sebagai guru, sebagai orang tua, dan juga sebagai murid harus bekerja sama untuk mendukung setiap proses pembelajaran, sehingga murid juga dalam proses pembelajaran dapat
terlibat dan dapat melakukan setiap asesmen dengan maksimal. Demikian penjelasan tentang penilaian di Sekolah Dian Harapan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.